Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali bersama kami di Dan R Channel, dalam media pembelajaran PAIBP kelas 11. Yakni materi pembelajaran bab 7, yakni beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum melanjutkan materi pembelajarannya, saya mengajak kepada semuanya, untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus berkarya. Kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. 2. Menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. 3. Menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Mengimplementasikan perilaku iman kepada Rasul-Rasul Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah, yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan ke perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Sementara Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah tersebut. Kita lanjutkan ke sifat Rasul-Rasul Allah. 1. Sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat wajib. Sifat wajib bagi Rasul-Rasul Allah antara lain. 1. Sidik, yaitu Rasul selalu benar. Sebagaimana firman Allah Quran Surat Maryam ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan beritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. 2. Amanah. Amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 106 sampai dengan 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun inni lakum rasulun amin. Shadaqallahul adzim. Artinya, ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan, yang diutus kepadamu." 3. Tablik. Tablik, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. 4. Fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Salah satu kecerdasan Rasulullah adalah ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan Hajar Aswad, batu hitam, di atas Ka'bah. Rasulullah lalu menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain yang dibawanya. Kemudian, Nabi meletakkan batu itu di tengahnya, dan mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Kita lanjutkan ke sifat Rasul-Rasul Allah selanjutnya, yang kedua, yakni sifat mustahil bagi Rasul.
Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Adapun sifat mustahil bagi Rasul adalah 1. Kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. 2. Khianah, yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. 3. Kitman. Kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. 4. Baladah. Baladah, yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, Umi, tetapi ia pandai. Yang ketiga, sifat Rasul selanjutnya adalah sifat jais. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu 1. Ismatur Rasul adalah orang yang masum, terlindung dari dosa dan salah. 2. Iltizamu Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Kita lanjutkan ke tugas Rasul-Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah 1. Menyampaikan risalah dari Allah. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Kita lanjutkan ke hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. 1. Makin sempurna imannya. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah untuk mengabdi. Kita lanjutkan ke penerapan perilaku mulia. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul seperti berikut. 1. Menjunjung tinggi risalah, ajaran Allah yang disampaikan Rasulnya. 2. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah. 3. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal, sesuai dengan keahliannya. 4. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. 6. Terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Kita lanjutkan ke rangkuman materi. 1. Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Jumlah Nabi berdasarkan hadis riwayat Ahmad ada 124.000 Nabi. 2. Jumlah Rasul berdasarkan hadits riwayat Ahmad ada 315 Rasul. 3. Sifat-sifat yang dimiliki Rasul adalah sifat wajib, sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat mustahil, kizib, khianah, kitman dan biladah. 4. Tugas para Rasul adalah mengajarkan tauhid, mengajarkan cara beribadah, menjelaskan hukum-hukum Allah dan batasannya bagi manusia, memberi teladan kepada umatnya. Demikian pembahasan materi, pelajaran PAIBP kelas 11, bab 7, tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum diakhiri, kami mengingat kepada semuanya untuk like, komen dan subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum